Dan alasan-alasan kita mencintai beliau adalah yang pertama dari sosok beliau sendiri. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW adalah sosok yang patut dicintai. Karena apa? Karena beliau adalah pribadi yang mulia, pribadi yang memiliki sifat-sifat yang karim, sifat-sifat yang terpuji. Yang dengan sifat-sifat itu kita akan mudah untuk menjadi orang yang kagum kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nashhadu an la ilaha illahu al-malikul haqqul mubin. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatullahi wa salamuhu ala khatamil anbiya wal mursalin, habibina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun al muti'un. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas diri kita, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas takwa kita. Dan upaya kita untuk meningkatkan kualitas takwa adalah bimtitsali awamirillah, dengan berupaya untuk melakukan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Wajtinabi nawahihi, dan berupaya menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah dilarang oleh Allah kepada kita. Sehingga ketika kita tahu bahwa Allah melarang kita terhadap sesuatu atau Allah memerintahkan kita sesuatu, maka yang kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Hadirin rahimakumullah, kita sekarang masih di bulan Syawal, di bulan Rabiul Awal, yang itu adalah menurut sebagian besar ahli sejarah adalah bulan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang seharusnya menjadi panutan kita, sosok yang seharusnya kita cintai. Hadirin rahimakumullah, cinta seseorang kepada orang lain atau terhadap sesuatu lazimnya adalah fitrah. Yang kecintaan itu mungkin disebabkan oleh sesuatu yang kadang bisa cinta itu tumbuh atau kadang cinta itu bisa hilang. Dan itu biasa, sesuatu yang lumrah, sesuatu yang fitrah, yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Akan tetapi ada seseorang yang cinta kita kepadanya tidak sekedar fitrah, tapi merupakan kewajiban, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin rahimakumullah, Allah tahu apa yang baik bagi kita, Allah tahu apa kebutuhan kita, Allah tahu apa yang seharusnya ada dalam diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun dengan luar biasanya memberikan perangkat-perangkat, alasan-alasan yang menjadikan kita benar-benar mudah untuk mencintai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alasan-alasan kita mencintai beliau adalah yang pertama dari sosok beliau sendiri. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang patut dicintai. Karena apa? Karena beliau adalah pribadi yang mulia, pribadi yang memiliki sifat-sifat yang karim, sifat-sifat yang terpuji, yang dengan sifat-sifat itu kita akan mudah untuk menjadi orang yang kagum kepada beliau. Dan itu tercatat dalam Al-Quran maupun dalam catatan sejarah bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 188 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, dari kalanganmu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sungguh luar biasa akhlak Rasulullah SAW. Dan dalam catatan sejarah pun demikian. Betapa banyak kisah-kisah yang telah kita pelajari membuktikan betapa luar biasanya akhlak Rasulullah SAW.
Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ketika beliau dicaci, ketika beliau diludahi, tidak membalas keburukan orang dengan keburukan, bahkan dibalas dengan kebaikan. Sungguh mulia akhlak beliau. Bahkan ketika beliau sedang meminta suaka ke Taif, ketika itu mereka Nabiullah SAW dikhianati dan diperlakukan sangat tidak manusiawi, dicaci maki, dilempari sampai berdarah-darah. Bahkan ada malaikat yang menjaga gunung menawarkan kepada beliau untuk memusnahkan penduduk Taif, tapi beliau menolaknya, bahkan mendoakan kebaikan bagi anak turun mereka. Begitu pula ketika Fathu Mekah, hadirin rahimakumullah. Ketika Nabi SAW bersama kaum mukminin memperoleh kesempatan untuk membalas keburukan-keburukan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, tapi Nabiullah SAW dengan keindahan akhlak beliau tidak membunuhi mereka, tidak membalas dendam kepada mereka, tapi beliau memaafkan mereka, bahkan memberikan perlindungan kepada mereka. Dan itulah hadirin rahimakumullah kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, karena beliau memang langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajariku tentang adab, dan Allah yang memperbaiki adabku. Maka hadirin rahimakumullah, ketika Nabi SAW diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Dan tidak ada yang bisa menyempurnakan akhlak kalau tidak orang yang paripurna. Maka Nabi Muhammad adalah manusia yang paripurna, yang akhlaknya luar biasa, sehingga beliaulah yang bisa menyempurnakan akhlak yang ada di kalangan umat manusia. Hadirin rahimakumullah, ketika kita mencari sosok pemimpin yang luar biasa, dengan kepribadian yang luar biasa, yang berintegritas, yang bertanggung jawab, yang jujur, yang amanah, semuanya ada dalam diri Rasulullah SAW. Ketika kita sekarang susah untuk mencari pemimpin yang berintegritas, karena banyak ternyata pemimpin kita yang pragmatis, tapi Nabi SAW tidak demikian. Ketika Nabi SAW dibujuk rayu oleh paman beliau atas permintaan kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah beliau, apa jawaban beliau? Ya ammi, law wadau syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktu hatta yudhhirallahu ahli kaduna. Wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan urusan dakwah ini, maka aku sekali-kali tidak akan meninggalkannya sampai Allah menampakkan kemenangan bagi kami atau aku hancur karenanya. Hadirin rahimakumullah, maka dalam diri beliau adalah contoh keteladanan yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau memberikan keteladanan dalam diri kita. Beliau ketika memerintahkan sesuatu, maka beliau adalah orang yang pertama melakukannya terlebih dahulu. Hadirin rahimakumullah, di samping itu, di samping karena sosok beliau yang luar biasa, yang memiliki keberadaan yang agung, alasan lain kita mencintai beliau adalah karena beliaulah kita menerima keimanan, bisa merasakan mengecap manisnya iman. Karena beliaulah kita mengenal diri kita, mengenal pencipta kita, dan mengenal apa tujuan hidup kita, sehingga mengantarkan kita kepada kenikmatan yang abadi. Dan juga karena mencintai Rasulullah SAW adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang paling kita cintai melebihi Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Dan orang yang mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang sebenar-benarnya adalah orang yang bisa merasakan manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 hal yang ketika ada dalam diri kita, maka kita akan merasa mengecap manisnya iman. Salah satunya adalah
ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada yang lainnya. Itu adalah salah satu yang bisa menjadikan kita merasakan mengecap manisnya iman. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta kepada yang lainnya, pasti kita akan merasakan betapa iman ini luar biasa, betapa manisnya iman. Bahkan hadirin rahimakumullah, itulah termasuk daripada kesempurnaan iman. Tidak sempurna iman seseorang selama dia tidak mencintai Rasulullah SAW lebih cinta kepada yang lainnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sungguh tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya melebihi cinta kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh umat manusia. Hadirin rahimakumullah. Dan fadilah lain yang akan kita dapatkan ketika kita mencintai Rasulullah SAW adalah besok ketika di akhirat, ketika kita benar-benar cinta kepada beliau, maka kita akan bersama beliau di surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Ketika itu Anas bin Malik bertanya kepada Nabi SAW, ada seseorang yang bertanya kepada beliau, kapan kiamat terjadi? Maka Nabi SAW bukan menjawab kapan kiamatnya, tapi beliau menjawab, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadap kiamat? Tapi orang tersebut mengatakan, aku tidak bisa menyiapkan apa-apa, wahai Rasulullah. Yang aku siapkan hanyalah cinta kepada Allah dan cinta kepadamu ya Allah, ya Rasulullah. Maka Nabiullah SAW menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Artinya engkau bersamaku besok di surga. Hadirin rahimakumullah. Lantas apa sih cinta itu? Dari tadi kita ngomong cinta, apa sih cinta itu? Banyak sekali orang yang salah memahami cinta. Banyak orang yang mengatakan cinta tapi ternyata menyakiti yang lainnya. Ada suami yang mengatakan cinta kepada istri tapi justru mengangkang istrinya, menyuruh istrinya untuk selalu mematuhinya tanpa memahami istrinya. Bahkan kalau istrinya tidak mau mengikuti kemauannya melakukan KDRT. Apakah itu yang dinamakan cinta? Hadirin rahimakumullah. Itu bukanlah cinta yang benar. Cinta yang benar, cinta sejati adalah cinta yang memberi, bukan cinta yang menuntut. Kalau kita mengatakan cinta kepada seseorang tapi kita selalu menuntut, itu bukanlah cinta. Karena hakikat cinta adalah memberi. Cinta adalah pengorbanan, cinta adalah pemberian, cinta adalah pengabdian. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah pepatah, man ahabba syai'an fa huwa 'abdu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi hambanya. Maka ketika kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, maka kita akan melakukan apapun, akan melakukan pengorbanan apapun untuk kebaikan apa yang kita cintai. Begitu pula cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ketika kita mengaku cinta kepada Rasul, apa yang harus kita lakukan? Hadirin rahimakumullah. Tentu seseorang ketika mencintai Rasul memiliki ekspresi masing-masing. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita mencintai Rasul, mengaku mencintai Rasul, yang harus kita pastikan adalah bahwa kita mengittiba beliau. Kita mengikuti perilaku beliau, mematuhi apa yang beliau perintahkan. Ketika kita tidak mematuhi perintah beliau, maka jangan mengatakan diri kita cinta kepada Rasul SAW. Ketika kita tidak mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka jangan mendakwakan dirinya sebagai orang yang cinta kepada Nabi. Karena Nabi, cinta kepada Nabi menuntut kita untuk melakukan apa yang beliau perintahkan dan menuntut kepada kita untuk melakukan sunnah-sunnah beliau. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi, ketika kita melakukan sunnah-sunnah Rasul, maka Rasul akan sangat bahagia dengan kita. Rasul sangat bahagia ketika sunnahnya diikuti oleh umatnya. Bahkan ketika orang tidak mengikuti sunnah beliau, termasuk salah satunya adalah nikah, Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka bukan termasuk golonganku.
Kemudian hadirin rahimakumullah, ekspresi cinta kita selanjutnya adalah membela Nabi melebihi pembelaan kepada diri kita sendiri, Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka konsekuensinya adalah karena kita cinta kepada Nabi harus melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, maka pembelaan kita kepada Nabi adalah melebihi pembelaan kita kepada diri kita sendiri. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat yang mulia. Ketika dalam peperangan Uhud, betapa banyak sahabat mulia yang menjadi tameng hidup Nabi SAW. Bahkan anak panah sudah tidak terhitung lagi menusuk tubuh mereka. Mereka merelakan diri, mengorbankan nyawanya untuk kehidupan keselamatan Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya adalah mengasihi apa yang dikasihi beliau. Bohong ketika kita mengatakan cinta kepada Nabi, tapi kita mencaci maki orang-orang yang beliau cintai, mencaci maki istri-istri beliau yang tentu beliau cintai. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah. Mereka sangat suka mencaci maki istri Rasulullah SAW, kecuali Siti Khadijah. Bahkan sahabat-sahabat mulia pun tidak lepas dari cacian mereka. Abu Bakar, Umar tidak lepas dari cacian mereka. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Maka bagaimana mungkin kita mengatakan cinta kepada Nabi, tapi kita mencaci maki orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya adalah banyak mengingat dan menyebut beliau, yaitu dengan cara bersolawat. Ada sebuah pepatah, man ahabba syai'an kathura dzikruh. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, tidak cukup hanya sekedar meniru perilaku beliau, tidak cukup. Tapi kita juga harus memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Bahkan Allah pun mengatakan demikian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya pun berselawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi sallu 'alaihi wa sallimu taslima, dan berikanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita kepada Nabi, salam kita kepada Nabi adalah kewajiban bagi kita. Ketika kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi kita tidak mau bersolawat, jarang-jarang bersolawat, maka bisa diragukan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Jangan-jangan ibadah kita meniru beliau adalah karena nafsu kita, bukan karena cinta kita kepada Nabi. Karena hanya menjalankan perintah Allah, karena hanya menggunakan kewajiban semata, tanpa didasari cinta kita kepada Nabi. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, berbanyaklah bersolawat. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya adalah berharap berjumpa dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang hidup setelahku, yang tidak berjumpa denganku. Salah seorang dari mereka sangat ingin berjumpa, ingin melihatku, walaupun menembus dengan keluarga dan hartanya. Hadirin rahimakumullah, semoga kita bisa menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada yang lainnya, karena itu adalah tuntutan bagi kita, kewajiban kita, dan dengannya lah kita bisa merasakan mengecap manisnya iman. Semoga kita bisa demikian, bisa beriman, meyakini cinta kepada Nabi sama seperti cinta sahabat-sahabat kepada Nabi, sama seperti cinta Abu Bakar kepada Nabi SAW, yang tidak meragukan sedikit pun ucapan Nabi, mengikuti Nabi tanpa ada keraguan sedikit pun, sama seperti cinta Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad SAW, yang sangat cintanya sampai tidak rela ketika Nabi SAW meninggalkan dunia, sama seperti cintanya Utsman bin Affan kepada Nabi SAW, yang sangat mencintai pula yang dicintai oleh Nabi, yaitu putri-putri beliau. Begitu pula dengan cinta Ali bin Abi Thalib kepada Nabi Muhammad SAW, yang beliau merelakan diri untuk dikorbankan ketika Nabi SAW diancam dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum muslimin.
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalq wal bashar wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallah muslimin rahimakumullah, marilah kita tundukkan hati kita. Kita bersalawat kepada Nabi SAW sebagai cinta kita kepada beliau, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan Allah menambahkan cinta kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka habbu ilaina min anfusina wa ahlina wal ma'il barid. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka habbu ilaina min anfusina wa ahlina wal ma'il barid. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka habbu ilaina min anfusina wa ahlina wal ma'il barid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.